Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, puji nama Tuhan, malam hari ini kita bisa ada di dalam acara kebaktian penyegaran iman, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat tema besar yang ada, Tuhan memulihkan keluargaku. Tapi waktu saya menerima surat dari panitia atau dari gereja, saya membaca di sana acara KPI ini diselenggarakan dalam rangka HUT Gemit, juga peringatan hari reformasi, dan juga penutupan bulan keluarga. Lalu saya bicara dengan Ibu Pendeta, acara KPI ada 2 hari. Menarik sekali, ada reformasi, peringatan reformasi, tapi juga bulan keluarga. Dan saya usulkan, bagaimana kalau KPI hari pertama saya bicara firman Tuhan yang ada kaitannya dengan reformasi, dan nanti pada malam yang kedua firman Tuhan akan berkaitan dengan keluarga, sehingga mengakomodir semua apa yang sementara kita pikirkan selama 1 bulan kita renungkan, baik reformasi Protestan maupun juga bulan keluarga. Karena itu saudara-saudara, malam hari ini saya tidak bicara soal keluarga. Besok Pendeta Nur Anggraito akan berbicara firman Tuhan secara khusus tentang keluarga. Tapi malam hari ini di dalam suatu peringatan akan reformasi gereja. Saudara-saudara, reformasi gereja menghadirkan Protestan di dunia ini. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan bahwa Kristen itu ada 2, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan demikian. Menurut saya, Kristen hanya 1. Itu mula-mula. Tapi di tengah perjalanan terjadi penyimpangan. Lalu melalui para reformator kita, maka penyimpangan itu dibawa kembali, diluruskan kembali, sehingga kekristenan yang pernah menyimpang, kekristenan yang pernah belok arah, kekristenan yang pernah keluar dari kebenaran, sekarang dikembalikan kepada kebenaran. Dan karena itulah orang-orang seperti Martin Luther, orang-orang seperti Zwingli, orang-orang seperti John Calvin, orang-orang seperti Piet Melanchthon, mereka adalah reformator Kristen yang membawa kembali kekristenan ke dalam jalurnya, yang membawa kembali gereja Tuhan kepada kebenaran. Dan saudara-saudara, tanggal 31 Oktober itu adalah hari reformasi, dan boleh kita anggap itu sebagai hari jadinya Protestanisme. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting. Jikalau kita merayakan bulan keluarga adalah tradisi di dalam gereja kita, gereja Mesihi Injil di Timor. Kita gereja Gemit, kita merayakan atau kita membuat 1 bulan tertentu untuk kita berbicara, berpikir, merenungkan tentang keluarga. Tapi kalau bicara reformasi, bukan hanya Gemit. Kalau bicara reformasi, seluruh gereja Protestan seharusnya mensyukuri hari reformasi. Karena tanpa reformasi, Protestan tidak pernah ada sampai hari ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, betapa pentingnya gereja Tuhan di sepanjang zaman selalu berada dalam bahaya penyesatan. Gereja Tuhan sepanjang zaman selalu berada dalam bahaya penyimpangan dari kebenaran. Saudara-saudara, Paulus berkata, hati-hatilah, setelah aku pergi, maka akan datang serigala. Yesus sendiri pada waktu dia memberi nasihat kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 7, dia berkata, waspadalah, karena akan ada orang-orang nabi-nabi palsu akan datang kepadamu. Mereka akan menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Gereja Tuhan sepanjang sejarah, begitu banyak tantangan, kesulitan yang terjadi. Di awal kekristenan, musuh terbesar yaitu penyiksaan dari luar. Kekristenan awal menghadapi serangan yang begitu hebat dari Yudaisme, agama Yahudi. Tapi setelah itu mereka juga mendapatkan serangan dari Imperium Romawi, dari kerajaan Romawi. 2 kekuatan, Yudaisme dan juga Imperium Romawi, itu menjadi penghambat gereja,
itu menjadi musuh gereja, itu menjadi penyiksa gereja pada awalnya. Saudara-saudara, orang-orang seperti Kaisar Nero, orang-orang seperti Kaisar Domitianus, orang-orang seperti Kaisar Trajan, mereka adalah tirani-tirani yang memusuhi, yang membunuh begitu banyak orang Kristen. Kaisar Nero adalah kaisar yang membunuh begitu banyak orang Kristen. Dia hobi sekali bikin pesta, tapi pestanya pesta taman. Saudara, dia bikin pesta taman, tapi saudara, pada zaman dulu belum ada listrik. Karena belum ada listrik, lalu pesta di taman, lampunya pakai apa? Orang biasa pakai obor, tapi dia tidak pakai obor biasa. Obornya dia pakai orang Kristen. Karena itu orang-orang Kristen ditangkap, diikat di semua sudut dari halaman itu, lalu dikasih semacam ter, lalu dibakar menjadi penerang dari taman itu. Ini Kaisar Nero, kejam sekali. Makanya sekarang kalau ada anjing galak dikasih nama Nero. Jadi saudara, Nero begitu kejam. Dia membunuh begitu banyak orang Kristen. Tapi saudara-saudara, kekristenan tidak pernah mati. Kita mendengar beberapa saat ini, ada gereja dibakar di sana, ada gereja dibakar di sini. Yang terakhir, gereja dibakar di Aceh. Tapi saudara-saudara, pada waktu gereja dibakar di Aceh, lalu saya buat satu status di Facebook. Status ini saya dengar dari Dr. Chris Marantika. Dr. Chris Marantika satu kali pada waktu era pembakaran gereja dan satu dasawarsa yang lalu, dia ada dalam satu seminar kebangsaan. Dia mewakili agama Kristen, tapi Dr. Mukti Ali itu mewakili agama Islam. Mereka berdua seminar yang sama. Lalu Chris Marantika bicara tentang bagaimana kekristenan sepanjang sejarah dianiaya, dibunuh, disiksa, dibuat menderita oleh begitu banyak kalangan. Lalu saudara, sampai giliran Dr. Mukti Ali, dia mengatakan, saya seorang Islam, tapi saya belajar sejarah gereja. Saya belajar sejarah gereja, saya sadar gereja Kristen kalau dianiaya, gereja kalau dibuat menderita, gereja kalau dibakar, gereja kalau disiksa, justru gereja akan terus bertumbuh. Karena itu dia berkata, hei umat Islam, dengarlah kataku. Kalau kalian mau umat Kristen di Indonesia mati, jangan ganggu mereka. Kalau kalian mau gereja musnah, jangan korek-korek mereka. Karena apa? Kalau gereja dibakar, kalau gereja dianiaya, kalau gereja ditindas, justru mereka akan terus bertumbuh. Kenapa? Karena penderitaan adalah bibit gereja. Lalu dia bilang, kalau kalian mau Kristen musnah, kalau kalian mau gereja habis, tidak usah bakar gereja, tidak usah aniaya gereja. Biarkan saja dia hidup dengan tenang, lama-lama mati sendiri. Jadi saudara, dari sisi historis, dari sisi sejarah, memang gereja dianiaya, gereja dihantam dengan begitu banyak siksa dan aniaya. Tapi saudara, gereja tetap bertahan sudah 2000 tahun ini. Tapi saudara, setan tahu, kalau memang penyiksaan dari luar, aniaya dari luar, tekanan dari luar tidak bisa menghancurkan gereja, setan balik sekarang. Kalau dari luar tidak bisa, maka serangannya mesti dari dalam. Apa serangan dari dalam? Serangan dari dalam adalah setan memasukkan begitu banyak pengajaran yang palsu. Setan memasukkan begitu banyak pengajaran sesat. Setan memasukkan begitu banyak pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam sejarah. Dan setan sepertinya hampir memenangkan gereja. Tapi Tuhan Yesus waktu mendirikan gereja, dia berkata, aku mendirikan di sini, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saudara-saudara, disitulah ketika gereja dihantam oleh begitu banyak ajaran sesat, ajaran palsu, penyimpangan dari kebenaran, Tuhan memunculkan orang-orang tertentu seperti Calvin, seperti Luther, seperti Melanchthon, seperti Zwingli, dan reformator-reformator yang lain untuk bisa membawa gereja kembali kepada kebenaran. Berarti gereja perlu berjuang. Di tengah-tengah dunia ini, reformasi Protestan sudah dimulai dari ratusan tahun yang lalu. Tapi gereja mempunyai masalah yang tidak pernah selesai. Gereja punya masalah yang tidak pernah akan kunjung selesai. Gereja diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan. Kalau Kristen
yang mula-mula harus berhadapan dengan aniaya. Kalau pada abad pertengahan, para reformator harus berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat, maka gereja-gereja di akhir zaman juga, di zaman akhir ini, berhadapan dengan begitu banyak hal di dalam gereja yang merusak gereja dari dalam, yang mengkorupsi gereja dari dalam, yang menggerogoti gereja dari dalam diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, kita sekarang perlu memikirkan kembali, apakah gereja kita sedang berjalan di dalam relnya atau tidak. Apakah gereja sementara berjalan lurus sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Apakah gereja sedang berjalan dalam jalur yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Karena itu saudara-saudara, malam hari ini, di dalam atau di bawah terang untuk mereformasi gereja secara terus-menerus, saya akan mengajak kita malam hari ini untuk membahas satu gereja yang dicatat di dalam kitab suci, yaitu gereja Efesus. Dan saya akan mengajak kita melihat apa yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 terkait dengan gereja Efesus. Wahyu 2 1 sampai 7, semua ayat yang saya pakai atau gambar atau slide, kutipan-kutipan ada di layar. Saudara perhatikan saja. Ya, kalau rasa diri mata kalah, silakan ambil posisi yang baik. Ya. Wahyu 2 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara-saudara, di Wahyu pasal 2 dan pasal 3, kita mendapati ada 7 jemaat di sana, yaitu 7 jemaat di Asia Kecil. Wilayah Asia Kecil itu adalah wilayah negara Turki modern sekarang ini. Ada 7 jemaat di sana yang mendapatkan surat dari Tuhan Yesus. Surat ini bukan turun langsung dari langit, tapi Tuhan Yesus menyuruh Rasul Yohanes untuk menulis surat kepada 7 jemaat. Karena itu kita selalu membaca berulang-ulang setiap kali surat untuk setiap jemaat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Tuliskanlah, tuliskanlah. Kenapa? Karena yang menulis surat ini Rasul Yohanes, tapi suratnya, isinya, kata-katanya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, teks yang kita baca ini ditujukan kepada gereja Efesus, jemaat Efesus. Sekarang mari lihat ayat 1. Ayat 1 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kok suratnya kepada malaikat? Gara-gara kata-kata seperti ini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Orang lalu berpikir, kalau begitu nanti kepada Pergamus, tuliskanlah malaikat jemaat di Pergamus, malaikat jemaat Tiatira, malaikat jemaat Smyrna. Lalu ada orang menafsir, kalau begitu masing-masing gereja punya malaikat penjaga sendiri. Jadi ada malaikat yang jaga jemaat Koinonia, ada malaikat yang jaga jemaat Peniel, ada gereja malaikat yang jaga jemaat Tamariska,
ada malaikat yang jaga GKN Revival. Ada yang menafsir demikian, tapi itu tafsiran yang salah. Mengapa? Karena di sini kata malaikat itu bahasa Ibrani-nya adalah malak, bahasa Yunani-nya adalah angelos. Dari bahasa Yunani angelos turunlah bahasa Yunani angel. Bahasa Yunani malak. Arti dari malak atau angelos itu artinya seorang pesuruh atau seorang utusan. Karena itu seorang utusan disebut malak, itu utusan. Malaki, maliaki itu adalah seorang utusan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, surat itu bukan datang kepada suatu makhluk rohani yang kita sebut sebagai malaikat. Tidak. Maksudnya Allah, tuliskanlah kepada utusan Injil yang melayani di jemaat Efesus. Tuliskanlah kepada seorang utusan Tuhan yang ada yang melayani di jemaat Efesus. Kalau begitu, pemimpin jemaat di Efesus disebut malaikat jemaat Efesus. Pemimpin jemaat Smyrna disebut malaikat jemaat Smyrna. Pemimpin jemaat di Pergamus, malaikat Pergamus. Berarti pemimpin jemaat itu adalah malaikat. Siapa malaikat jemaat Tamariska? Ibu Neti. Siapa malaikat jemaat Revival? Pak Ezra. Pak Ezra. Jadi jangan macam-macam, saudara, begini-begini malaikat. Nah, saudara-saudara, jadi malaikat jemaat artinya pemimpin jemaat. Nah, saudara-saudara, di dalam surat ini ada banyak hal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada jemaat Efesus. Saya mau kita berpikir, kalau ada aktivis-aktivis gereja di sini, kalau ada majelis-majelis gereja, ada pengurus pemuda, ada pengurus komisi-komisi yang lain, perhatikan sungguh-sungguh bagaimana Tuhan bersikap terhadap jemaat Efesus. Dan itu kembali kita refleksi di dalam perjalanan gereja kita maupun juga pribadi kita. Saudara, ada beberapa hal yang dibicarakan di dalam surat kepada jemaat Efesus. Yang pertama, saudara, adalah jemaat Efesus ini adalah jemaat yang hebat atau jemaat yang bagus. Gereja Efesus adalah gereja yang bagus, gereja yang hebat. Mengapa, saudara? Karena apa? Ada beberapa hal yang membuat gereja ini gereja yang bagus. Saya mencatat sekurang-kurangnya ada 6 hal yang membuat gereja ini gereja yang hebat, gereja yang bagus. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah jemaat ini didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Saudara-saudara, ada kemungkinan jemaat Efesus didirikan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus pada waktu dia berkunjung ke Efesus, dia bersama-sama dengan sepasang suami istri, Priscilla dan Aquila, dan dia melayani di Efesus. Dan karena itu kemungkinannya cukup besar bahwa Paulus yang mendirikan gereja ini. Sekarang lihat kisah 18 ayat 19 hingga ayat 21. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Dia sendiri masuk ke rumah ibadah, berbicara dengan orang-orang Yahudi. Berarti, saudara, sangat besar kemungkinan Pauluslah yang mendirikan gereja Efesus ini. Lalu, saudara, tapi kalau kita lihat dalam kisah 18 ayat 20 sampai ayat 21, diceritakan Paulus telah meninggalkan jemaat Efesus, sedangkan Priscilla dan Aquila tetap ada di Efesus. Karena itu ada yang beranggapan yang dirikan jemaat Efesus ini adalah Priscilla dan Aquila. Manapun yang benar, saudara, Paulus itu orang hebat. Dia seorang rasul yang luar biasa. Tapi Priscilla dan Aquila juga bukan orang sembarang. Karena kita tahu ini sepasang suami istri yang sangat mengerti firman Tuhan. Mereka pernah panggil si Apolos, lalu berikan katekisasi ulang untuk si Apolos. Berarti Priscilla dan Aquila juga sepasang suami istri yang begitu hebat. Lalu, saudara, dalam perjalanan misinya yang ketiga, setelah Paulus dirikan gereja ini, Paulus pergi. Dalam perjalanan misi yang ketiga, Paulus kembali lagi ke Efesus, dan dia melayani gereja ini kira-kira 2-3 tahun.
Coba kita lihat kisah 19 ayat yang ke-1, 8 dan 10. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjalani daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 10. Hal itu dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik Yahudi maupun Yunani. Berarti Paulus beritakan Injil 2 tahun lamanya. Lalu sekarang kisah 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah, ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Berarti Paulus melayani 3 tahun di Efesus. Maka saudara-saudara, bayangkan gereja mereka didirikan mungkin oleh Paulus atau Priscilla Aquila, tapi yang pasti Paulus sendiri ada di tengah-tengah mereka 3 tahun lamanya. Lalu saudara-saudara, ada seorang yang namanya Apolos, orang hebat. Lihat kisah 18, 24, 27. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Dia berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih bicara, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Berarti Apolos sendiri pernah melayani di Efesus. Paulus rasul hebat, Priscilla dan Aquila sepasang keluarga yang hebat. Lalu sekarang ditambah dengan Apolos lagi, seorang yang mahir kitab suci, seorang yang fasih berbicara. Berarti jemaat Efesus dilayani oleh Paulus, dilayani oleh Priscilla dan Aquila, dilayani oleh Apolos. Apakah kurang? Saudara, mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Ini surat Paulus kepada Timotius. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau Timotius supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Berarti Timotius sendiri pernah melayani di Efesus. Lalu saudara, yang terakhir, Rasul Yohanes sendiri menghabiskan masa tuanya di Efesus. Dan saudara-saudara, boleh dikatakan bahwa rasul yang paling lama tinggal di Efesus itu adalah Rasul Yohanes. Jadi saudara-saudara, gereja ini gereja hebat. Mengapa? Hamba-hamba Tuhannya hebat. Hamba-hamba Tuhannya adalah orang-orang yang mahir kitab suci. Hamba-hamba Tuhannya adalah penginjil-penginjil hebat. Hamba-hamba Tuhannya adalah orang-orang yang setia melayani. Di sana ada Paulus, di sana ada Priscilla Aquila, di sana ada Apolos, di sana ada Timotius, dan di sana ada Rasul Yohanes. Maka gereja ini adalah gereja yang berbahagia. Gereja ini adalah gereja yang hebat karena dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, betapa bahagianya gereja Efesus kalau bisa dilayani oleh hamba Tuhan yang bukan saja hebat tapi setia. Ada banyak gereja dilayani oleh orang yang namanya hamba Tuhan tapi tidak setia. Saya mendapatkan cerita tentang satu gereja, mereka mengeluh tentang pendetanya. Kenapa? Ada jemaat mati pendeta di situ, tapi pendeta suruh majelis saja yang kubur. Bukannya pendeta sibuk, tidak, pendeta cuma tidur. Betapa menyedihkannya gereja seperti itu dilayani oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab, dilayani oleh pendeta-pendeta yang hanya cari uang untuk hidup mereka, tapi tidak pernah memikirkan kepentingan jiwa-jiwa. Tapi gereja Efesus ini hamba Tuhan yang luar biasa, Paulus, Apolos, Priscilla, Aquila, Timotius, Yohanes. Maka ini gereja yang hebat. Kalau ada penginjil besar di dunia, itu Paulus. Kalau ada rasul yang begitu kuat menentang ajaran sesat di awal gereja, itu adalah Rasul Yohanes. Kalau ada seorang pendebat, seorang orator yang debat melawan orang Yahudi di muka umum, itu adalah Apolos. Kalau ada anak muda yang cinta Tuhan melayani, itu adalah Timotius. Kalau ada keluarga yang sangat mengerti kebenaran, itu Priscilla dan Aquila. Dan semuanya pernah melayani di Efesus. Luar biasa bukan? Luar biasa.
Gereja ini adalah gereja yang hebat. Karena dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Lalu saudara, baiknya atau hebatnya gereja Efesus yang kedua adalah gereja ini sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Lihat ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Saudara, kata jerih payah di sini dalam bahasa asli kitab suci itu adalah kopos, yang artinya bekerja keras, bersusah-susah, atau bekerja banting tulang. Saya kutipkan dalam terjemahan lama ayat ini, bunyinya begini: aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahan. Berarti mereka kerja sampai lelah, mereka melayani sampai lelah. Alkitab Indonesia sehari-hari, aku tahu apa yang kalian buat, kalian bekerja keras. Jadi gereja Efesus ini adalah gereja yang sangat gigih, sangat giat di dalam pelayanan. Mereka bukan gereja yang santai-santai di dalam melayani. Tidak, mereka tidak seperti gereja-gereja masa kini yang begitu acuh tak acuh dalam pelayanan. Gereja Efesus, gereja yang sungguh, gereja yang sangat gigih di dalam pelayanan. Di dalam salah satu buku tafsiran namanya Pulpit Commentary, di sana dikasih keterangan begini oleh Pulpit Commentary. Ini menunjukkan kesenangan ilahi terhadap kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan mereka. Itu berat. Itu berat sepenuh hati, sungguh-sungguh. Banyak orang yang bekerja untuk Tuhan melakukan seakan-akan hanya dengan satu tangan atau bahkan satu jari. Ada banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan dengan satu tangan atau satu jari. Tapi di sini jemaat ini, mereka melayani Tuhan bukan hanya satu jari, satu tangan, tapi mereka kerahkan seluruh tenaga, seluruh kemampuan mereka, sampai dikatakan mereka berjerih lelah, mereka bersemangat, mereka bekerja keras, kerja sampai lelah. Ini jemaat luar biasa. Hari ini saudara dapat gereja di mana yang jemaatnya di dalam pekerjaan Tuhan kerja sampai lelah. Sangat jarang, bukan? Kebanyakan, tahu saja jemaat, kebanyakan hamba Tuhan tidak mau berlelah-lelah. Banyak pendeta tidak mau berlelah-lelah. Untuk apa bikin khotbah berlelah-lelah? Pergi kalam hidup, beli saja buku renungan harian. Hari Minggu naik tinggal baca saja. Bacanya tidur secepat-cepat, nanti cepat habis. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ya akhirnya baca 10 menit bisa jadi 20 menit, 30 menit. Itu tidak menjadi lelah. Majelis-majelis gereja, saya tanya, saudara melayani sampai jadi lelah atau tidak? Tapi jemaat Efesus dipuji oleh Tuhan, ini gereja hebat. Mengapa? Karena mereka kerja sampai berlelah-lelah. Ini luar biasa. Mereka tidak santai-santai di dalam pelayanan. Serius sekali. Ini kelebihan gereja ini. Bagusnya gereja Efesus yang kedua. Sekarang yang ketiga, bagusnya gereja ini yang ketiga adalah gereja ini atau jemaatnya bertekun. Ayat 2 lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Gereja ini bertekun. Tekun dalam hal apa? Tekun dalam iman mereka kepada Kristus. Seorang penafsir namanya John Stott, dia mengatakan gereja Efesus adalah satu gereja yang mendapatkan oposisi lokal yang begitu kuat, tantangan yang hebat dari kota Efesus sendiri. Mengapa? Karena kota Efesus adalah satu kota metropolitan pada waktu itu, dan satu kota yang sangat pluralis. Semua agama, semua kepercayaan ada di Efesus. Saudara-saudara, William Barclay misalnya, dia memberikan informasi bahwa di kota Efesus pemerintah Romawi membangun kuil-kuil penyembahan kepada kaisar-kaisar Romawi. Karena itu di sana ada kuil Kaisar Claudius, ada kuil Kaisar Nero, ada kuil Kaisar Hadrian, dan ada kuil Kaisar Severus. Juga agama-agama yang lain sangat kuat di sana. Saudara coba lihat gambar ini.
Ini adalah kuil-kuil berhala yang ada di Efesus, kota Efesus. Ini sampai hari ini masih ada. Kalau saudara pergi ke Turki, saudara bisa mengunjungi tempat ini. Ini adalah puing-puing dari kuil-kuil berhala. Lalu, terus. Satu lagi. Saudara lihat, ini adalah kuil-kuil berhala. Dan lebih hebat adalah saudara, bahwa di pusatnya Efesus ada satu penyembahan dewa terbesar orang Efesus. Namanya adalah Dewi Artemis atau Dewi Diana. Dan ini adalah Dewi Artemis atau Dewi Diana. Dan jadi Diana itu adalah nama Dewi. Ya. Ini adalah Dewi Diana atau Dewi Artemis. Dan saudara-saudara, Dewi Diana atau Dewi Artemis ini adalah Dewi terbesar dari orang Efesus. Coba kita lihat kisah 19 ayat yang ke-28. Dalam kisah 19 ayat yang ke-28, mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berkata berteriak-teriak, besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Dan sampai hari ini, kuil Artemis masih ada di Efesus. Saudara lihat gambar ini. Ini adalah kuil Artemis yang ada di Efesus. Satu lagi, tiangnya saja begitu besar, dan ini kan sudah hancur. Tapi para arkeolog mencoba untuk merekonstruksi kembali bangunan kuil Artemis yang dulu. Maka diperkirakan kuil Artemis yang dulu itu seperti gambar ini. Ini kuil Artemis. Disitulah Dewi Diana disembah. Disitulah Dewi Artemis disembah. Dan saudara-saudara, di sini mengapa mereka menyembah Dewi Artemis? Karena penyembahan kepada Dewi Artemis akan menyuburkan semua wilayah yang tempat di mana dia disembah. Jadi saudara-saudara, di sini masalahnya adalah begini. Semua daerah akan subur kalau Dewi Artemis mau kawin sama dewa. Kalau sampai dewa mau berhubungan seks dengan Dewi, akibatnya suburlah seluruh Efesus. Masalahnya adalah Dewi Artemis ini agak sukar diajak hubungan seks dengan dewa. Lalu bagaimana caranya supaya Dewi Artemis mau hubungan seks sama dewa? Caranya perlu dipancing. Bagaimana cara memancingnya? Maka di dalam kuil ini disediakan 1000 pendeta wanita yang berlaku sebagai pelacur bakti. Ada 1000 perempuan pelacur yang adalah pendeta-pendeta Artemis ada di sana. Dan pada hari raya tertentu, maka datanglah laki-laki dari segala penjuru Efesus, Korintus dan daerah-daerah Asia Kecil, dan mereka melacur di dalam gedung ini. Dan ketika mereka berhubungan seks secara bebas waktu itu, dipercaya Dewi Artemis akan terpengaruh dan mau berhubungan dengan dewa, lalu suburlah seluruh Efesus. Itu berarti saudara-saudaraku, di Efesus ada kuil Hadrian, di Efesus ada kuilnya Nero, di Efesus ada kuilnya Claudius, di Efesus ada kuil Severus, di Efesus sendiri ada kuil Artemis yang besar. Penyembahan berhala begitu hebat di Efesus. Dalam kondisi semacam ini, gereja Efesus yang kecil ada di tengah-tengah kota itu, dan mereka diboikot oleh begitu banyak orang kafir. Mereka diserang oleh orang-orang kafir ini. Mereka ditekan oleh orang-orang Romawi. Tapi sekalipun mereka ditekan, sekalipun mereka dihambat, sekalipun mereka dioposisi oleh orang-orang kafir ini, tapi saudara-saudara, mereka tetap tekun, tidak bergeser dari iman mereka. Bandingkan dengan pasal 2 ayat 3, dikatakan begini, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Mereka menderita, tapi mereka sabar, mereka tekun. Apa artinya sabar di sini? Sabar berarti mereka tidak menjadi kecewa, mereka tidak marah, tidak bersungut-sungut lalu lari dari Tuhan. Tidak. Bagaimana dengan saudara? Jika saudara dibenci karena iman, apakah saudara tetap ikut Tuhan? Di India, salah satu kampung, India satu suku di satu kampung, ada satu keluarga
satu bapak dengan istrinya, dengan beberapa anaknya. Entah bagaimana saudara, si bapak ini diinjili oleh orang, lalu dia percaya Yesus. Karena dia percaya Yesus, lalu dia injili seluruh keluarganya, istrinya percaya Yesus, anak-anaknya juga semua percaya Yesus. Tapi suku ini adalah suku kafir. Mereka begitu marah karena ada anggota sukunya yang justru jadi Kristen. Akibatnya apa saudara-saudara? Mereka bilang, kalau engkau tidak kembali kepada agama yang asli, masih tetap pegang Kristen, istrimu kami bunuh. Lalu dia bilang, silakan, tapi saya tidak akan menyangkal Yesus. Maka istrinya dibunuh. Lalu setelah itu saudara, mereka bilang, kalau kamu tidak melepaskan kekristenanmu, anak-anakmu kami bunuh semua. Dia bilang, silakan. Maka mereka bunuh semua anaknya. Lalu dibilang, kalau kamu tidak menyangkal imanmu, kamu sendiri akan kami bunuh. Lalu mereka bawa dia ke satu lapangan. Dan mereka siap eksekusi dia. Mereka tanya pada dia, apakah kami beri kesempatan terakhir? Apakah kamu akan menyangkal imanmu atau tidak? Ambil keputusan sekarang, kalau tidak kau mati hari ini. Lalu dia bilang, tidak. Waktu saya ambil keputusan untuk ikut Yesus, saya akan ikut Yesus. Dan saya tidak akan pernah mengingkarinya. Tapi mereka mengatakan, ya, tapi gara-gara iman Kristenmu itu sekarang istrimu sudah mati, anakmu sudah mati, untuk apa lagi kau pertahankan imanmu? Lalu dia bilang, istri boleh mati, anak boleh mati, tapi saya akan tetap ikut Yesus. Biarpun sendirian, saya tetap ikut Yesus. Mereka begitu marah, mereka menyeret dia ke lapangan, dan mereka membunuh dia. Begitu mereka mau bunuh dia, waktu mereka menyeret dia, dia mengatakan, sekarang salib sudah dibuka dan dunia sudah kutinggalkan di belakangku. Mereka bunuh dia dan mati. Dia akhirnya tewas. Tapi malam itu kepala suku tidak bisa tidur. Mengapa? Karena dia ingat mengapa ada orang begitu pegang teguh iman kepada Yesus. Sekalipun istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, dia sendiri dibunuh. Kenapa dia bisa pegang teguh iman kepada Yesus? Ada apa dengan Yesus? Dia masih ingat. Orang itu mengatakan, saya sudah ambil keputusan ikut Yesus, dan saya tidak mengingkarinya. Dia ingat kata-kata orang itu. Walaupun tanpa istri, tanpa anak-anak, tapi biarpun saya sendiri, saya akan tetap ikut Yesus. Dan pada waktu dia mau bunuh, dia ingat, sekarang salib sudah di mukaku, dan dunia sudah kutinggalkan. Belakangan saudara, kepala suku itu jadi Kristen. Pada waktu dia jadi Kristen, dia bersaksi tentang laki-laki itu yang dia bunuh, dan kata-katanya yang terngiang di dalam pikirannya. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia bersaksi, ada orang yang mendengar kesaksiannya. Dia tanya, si bapak itu waktu mau mati omong bilang apa? Dia bilang dia sudah ambil keputusan ikut Yesus dan dia tidak ingkari. Dia bilang, sekalipun tanpa istri, tanpa anak-anak, saya sendiri tetap ikut Yesus. Dan sekarang salib sudah di mukaku, dunia sudah di belakangku, saya akan maju. Maka orang itu lalu membuat, dari kata-kata orang India itu, dia buat lagu. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang, selamanya. Saudara tahu lagu itu kan? Itu dari si India yang mati dibunuh ini. Dia setia, tekun, sabar, sekalipun dia ada di dalam penderitaan. Gereja Efesus menghadapi begitu perlawanan karena banyak ajaran kafir, agama-agama kafir menekan gereja yang kecil ini. Tapi
gereja ini tekun, sabar. Dan Tuhan puji, aku tahu kamu ketekunanmu, kesabaranmu. Ini yang ketiga yang bagus dari gereja Efesus. Yang keempat yang bagus dari gereja Efesus, jemaat ini gigih dalam menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat. Ayat 2, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara-saudara, dikatakan mereka tidak dapat sabar terhadap orang jahat, tapi orang jahat di sini bukan orang jahat sembarang. Orang jahat di sini adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Dan saudara, perhatikan, jemaat ini begitu ada ajaran sesat, ada ajaran palsu, jemaat ini tidak sabar. Lalu Tuhan puji ketidaksabaran mereka. Aku tahu engkau tidak dapat sabar. Saudara-saudara, jadi kalau ada ajaran sesat kita tidak sabar, Tuhan puji. Tapi kalau ada ajaran sesat yang menyimpang dari kebenaran, kita sabar-sabar saja, jangan pikir Tuhan senang. Tidak. Firman Tuhan kecam orang yang sabar kalau ada ajaran sesat. Lihat 2 Korintus 11 ayat 4. Di sana dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Jemaat Korintus dikecam karena sabar dalam ajaran sesat. Tapi jemaat di Efesus dipuji karena mereka tidak sabar dalam ajaran sesat. Saya adalah pendeta yang paling tidak sabar dengan ajaran sesat. Dan karena itu saya selalu menyerang ajaran-ajaran sesat yang ada. Begitu Benny Hinn datang, saya menyerang ajaran-ajaran sesat dia. Dan begitu banyak orang benci pada saya. Begitu ajaran Unitarianisme muncul, saya serang. Begitu pluralisme muncul, saya serang. Dan banyak kawan menjadi musuh gara-gara saya menyerang ajaran sesat. Tapi saya tidak peduli. Ada banyak orang mengatakan, Pak, yang sabar, Pak, yang sabar. Saya tidak. Kalau saya sabar, saya dikecam seperti jemaat Korintus. Jemaat Efesus tidak sabar dalam ajaran sesat, tapi mereka dipuji oleh Tuhan. Berarti jemaat ini jemaat hebat. Yang kelima, hebatnya jemaat ini adalah jemaat ini tidak jadi bosan dalam iring Tuhan. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, engkau tidak mengenal lelah. Mereka tidak mengenal lelah, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam kesulitan, sekalipun menghadapi oposisi berbagai sisi. Tapi saudara, mereka tidak kenal lelah. Saudara, memang dalam ikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, ada banyak serangan setan, ada banyak penderitaan. Hanya ada dua kemungkinan, kita maju terus atau kita mundur. Tapi jemaat Efesus ini dipuji karena mereka maju terus, tidak kenal lelah. Mereka tidak bosan di tengah jalan, di tengah-tengah penderitaan. Pada waktu komunis menguasai Rusia, ada beberapa orang Kristen yang ditangkap dan dipenjara bawah tanah. Lalu setelah mereka disiksa, dianiaya, asal mereka menyangkal Yesus. Lalu ada satu grup di sana, di penjara bawah tanah. Mereka disiksa, dianiaya, semua tetap percaya Yesus. Lalu satu hari para komunis datang. Apa kalian masih percaya Yesus? Masih. Sekarang permisi, buka celana, berak. Mereka ikuti. Dan setelah mereka buang air besar situ, sekarang perintahnya makan kembali kotoran sendiri. Kalau kalian masih mau percaya Yesus, makan kembali kotoran. Dan beberapa anak Tuhan karena imannya kepada Yesus memilih makan kembali kotoran. Tapi yang satu, dia tidak berani, dan dia bilang cukup sudah, saya tidak beriman kepada Yesus lagi. Lalu teman-temannya bilang sabar, tekun, sabarlah. Tapi dia bilang jangan bilang sabar, jangan kira saya menderita, saya sudah lebih menderita dari Yesus Kristus. Yesus sendiri tidak pernah disuruh makan kotoran sendiri. Dan akhirnya dia menyangkal iman Kristennya dan dibebaskan dari kamp komunis itu. Dia adalah salah satu contoh dari orang yang tidak sabar, yang stop mengiring Tuhan di tengah jalan.
Dari buku Fox of Martyr, ada satu kisah dari Cina. Bagaimana seorang pendeta menginjili dua pemudi, perempuan dua-dua kakak beradik. Dan lalu akhirnya mereka dibaptis, masuk ke gereja. Lalu mereka diajar firman Tuhan, mereka bertumbuh menjadi orang Kristen. Lalu mereka dikasih ikut perjamuan. Dan satu hari gereja itu, orang-orang yang tidak percaya Yesus menyerang gereja itu. Lalu ditangkaplah beberapa orang, termasuk pendeta dan dua pemudi ini. Dan mereka diputuskan untuk dihukum mati. Besok mereka akan ditembak mati. Lalu malam terakhir, para musuh datang kepada pendeta itu dan berkata, "Pendeta, besok kamu akan ditembak mati. Tapi ada kesempatan kamu bebas." Apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu sendiri harus tembak dua jemaatmu itu. Kalau kamu pernah lakukan itu, kamu bebas besok. Dan pendeta ini menyanggupi. Ini kisah nyata dari buku Fox of Martyr. Lalu saudara, pada esok paginya berdirilah dua pemudi itu dan pendeta di sini dan diberikan pistol di tangannya untuk tembak mati dua jemaatnya. Lalu begitu pendeta ini angkat tangan buat tembak, dua pemudi ini minta kesempatan omong pada pendeta. Lalu dia bilang, "Pak Pendeta, kalau ada hal yang paling kami syukuri adalah keselamatan kami. Kalau ada orang yang paling layak menerima ucapan terima kasih kami adalah pendeta. Karena dari mulut pendeta lah Injil pernah diberitakan dan kami menjadi orang percaya. Dari mulut pendeta lah kami mendengar Injil dan firman Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Dari tangan pendeta lah kami menerima air baptisan. Dari tangan pendeta pula lah roti dan anggur menjadi bagian kami. Dan hari ini dari tangan pendeta pula lah kami kedua akan meregang nyawa." Tidak apa-apa pendeta. Kami bersyukur, kami percaya firman Tuhan yang pernah diajar pendeta. Jikalau kami mati dalam iman, kami pasti akan selamat. Tapi pendeta, jikalau setelah pendeta menembak kami dan pendeta menjadi sadar dan menyesal, kembalilah kepada Tuhan, karena Dia pasti mengampuni dosa pendeta. Sementara dia omong, dan pendeta ini sudah tidak tahan, dia angkat pistol dan akhirnya matilah dua gadis itu. Ini kisah nyata. Tapi satu hal yang kita lihat, dua pemudi ini tetap iring Tuhan sampai akhir. Jemaat Efesus seperti itu. Ini bagusnya yang kelima. Sekarang bagusnya yang keenam dari jemaat Efesus adalah mereka benci kejahatan. Wahyu 2 ayat 6. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Saya tentu butuh waktu yang panjang untuk jelaskan siapa Nikolaus, siapa pengikutnya. Tapi kita akan menghabiskan banyak waktu untuk itu. Tapi saya hanya mau kasih tahu, pengikut-pengikut Nikolaus pada saat itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kejahatan yang luar biasa. Dan saudara-saudara, dikatakan jemaat Efesus membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Mereka tidak benci orangnya, tapi mereka benci perilakunya, mereka benci perbuatannya. Seorang penafsir namanya Homer Henry, dia mengatakan, anak Allah yang tidak benci kejahatan, tidak mengasihi kebenaran. Itu berarti jemaat Efesus adalah jemaat yang mengasihi kebenaran. Dari jemaat Efesus, jemaat yang bagus. Pertama apa? Ingat 6. Pertama apa? Jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan dan dilayani oleh orang hebat. Kedua, jemaat ini adalah jemaat yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Ketiga, jemaat ini bertekun. Keempat, jemaat ini gigih di dalam menghadapi ajaran sesat. Kelima, jemaat ini jemaat yang tidak bosan iring Yesus. Dan keenam, jemaat ini adalah jemaat yang benci kejahatan. Luar biasa. Siapa yang mau jadi jemaat Efesus? Siapa yang mau gerejanya seperti gereja Efesus? Sebuah kita mau, bukan? Dan fakta ini menunjukkan pada kita, jemaat Efesus jemaat yang sangat bagus, sangat hebat. Dan ini dinilai langsung oleh Tuhan, bukan manusia yang nilai. Ayat 2 Wahyu 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu. Berarti ini dinilai oleh Tuhan. Ada banyak gereja bagus di mata manusia, tapi jelek di mata Tuhan. Tapi gereja ini
bagus di mata Tuhan. Tuhan sendiri memuji gereja ini dengan 6 hal. Ini betul-betul gereja yang bagus. Tapi saudara, sekalipun Tuhan puji jemaat ini, hal yang kedua yang akan saya bahas adalah Tuhan juga mencela jemaat ini. Ada celaan terhadap jemaat Efesus. Ayat 4 mengatakan, namun demikian aku mencela engkau. Tadi kita lihat Tuhan puji, tapi sekarang kita melihat Tuhan celah. Tuhan sikapnya fair. Ada orang yang sedang puji, tapi tidak pernah celah. Ada orang yang kerjanya cuma celah, tapi tidak puji. Ada orang yang puji, salah juga puji terus, tidak pernah kritik. Tapi ada orang yang kritik terus, tidak pernah puji. Tapi Tuhan Yesus ini hebat. Dia tahu kapan memuji, dia tahu kapan mencela. Dalam hal apa jemaat yang bagus ini dicela? Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat ini bagus, hebat dalam 6 hal. Jemaat ini bagus. Tapi Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang bagaimana? Ada yang mengatakan ini kasih kepada Allah, ada yang bilang ini kasih kepada sesama. Tapi bagi saya tidak ada soal, karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama memang tidak bisa dipisahkan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, dia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah yang kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudaranya. Kalau begitu saudara, jemaat Efesus dicela. Cela karena apa? Pertama, karena mereka kehilangan kasih kepada Allah. Pada waktu Paulus menulis surat di Efesus, gereja Efesus masih berkobar-kobar dalam kasih kepada Allah. Waktu zamannya Paulus, coba lihat Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jemaat Efesus ini zaman Paulus mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak dapat padam. Luar biasa. Berarti sementara Paulus melayani gereja Efesus, kasihnya berkobar-kobar kepada Tuhan. Kasihnya tidak binasa, kasihnya tidak padam. Tapi setelah Paulus sudah tidak ada lagi, gereja ini kehilangan kasih mula-mula. Tapi aneh, kalau mereka memang kehilangan kasih, mengapa mereka giat dalam pelayanan? Kalau mereka kehilangan kasih, kenapa ada 6 hal yang masih bagus dalam diri mereka? Kalau mereka memang kehilangan kasih, mengapa mereka setia di dalam melayani? Saudara-saudara, dengarkan ini baik-baik, bahwa orang bisa gigih di dalam pelayanan, orang bisa semangat di dalam pelayanan, orang bisa rajin dalam pelayanan, tapi tidak didorong oleh kasih yang berkobar-kobar kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Saudara, kalau omong gigih, saya termasuk orang yang gigih, terutama di dalam mempersiapkan firman Tuhan. Saya mempersiapkan firman Tuhan bisa 24 jam saya duduk non-stop hanya untuk satu khotbah. Saya gigih. Ada orang sempat mengatakan pada saya, dia bilang, wah Pak Isra, kalau ada pendeta, saya kenal satu pendeta Gemit yang sangat produktif Pak. Oh begitu ya, maksudnya produktif bagaimana? Dia sudah menulis buku banyak Pak. Berapa? Pak, sudah 13 judul Pak dia tulis. 13 judul buku dia tulis. Kalau Pak Esra sudah tulis berapa buku? Saya bilang, masih sedikit. Masih 174 judul. 174 judul. Saya bertekad sebelum saya mati, kalau saya umur panjang, saya mau bikin kira-kira minimal dapat 500 judul buku. Saya tekun, saya lihat. Tapi pertanyaannya, kegigihan, ketekunan saya bisa jadi saya lakukan bukan karena saya mengasihi Allah. Lalu kenapa saya bisa gigih? Saya mungkin gigih karena itu tugas saya.
bukan karena kasih yang berkobar-kobar kepada Allah. Berarti biarpun saya gigi melayani, tapi saya sedang meninggalkan kasih yang mula-mula. Ini bisa terjadi pada saudara. Saudara mungkin masih aktif kebaktian, saudara masih rajin sekolah minggu, ngajar sekolah minggu, saudara masih rajin ngajar katekisasi, terlibat di dalam pelayanan komisi-komisi, musik dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi saudara melakukannya bukan karena kasih yang berkobar-kobar kepada Allah. Terlalu banyak alasan orang bisa aktif dalam pelayanan hari-hari ini. Ada orang yang aktif dalam pelayanan sebenarnya tidak kepengen aktif, tapi karena didorong-dorong, didesak-desak karena tugas, maka mereka jadi aktif. Satu hari kapal feri mau bersandar di pelabuhan, tapi karena airnya surut, maka tidak persis bisa nyandar di dermaga. Maka kasih papan dari bibir kapal ke dermaga. Masing-masing orang silakan turun dengan jalan di atas papan itu yang kecil. Masing-masing orang turun-turun dan lolos, selamat. Satu lagi selamat. Akhirnya yang selamat sudah banyak. Sekarang giliran satu ibu bawa anak. Dia bawa anak, gendong anaknya. Tiba-tiba ada goncangan kecil, anaknya terlepas masuk laut. Ibu ini berteriak, tolong, tolong, siapa tolong? Semua hanya nonton. Tolong, tolong, anak saya tolong. Semua nonton, tidak ada yang bergerak. Tiba-tiba, piu, satu pemuda terjun masuk ke dalam air laut. Lalu dia bersusah payah tolong anak kecil bayi ini. Lalu dia pegang anak itu, diangkat, lalu dia berenang satu tangan sampai dia selamat keluar bawa anak itu di darat. Mamanya terima kasih banyak, terima kasih, terima kasih. Semua orang tepuk tangan di situ. Kebetulan itu hari ada wartawan di situ. Wartawan datang tanya, nah anak muda, kenapa kau begitu nekat, begitu berani? Anak muda ini, lalu sementara air masih mengalir di mukanya, dia lap air dan dia bilang, kurang ngajar, biadab. Sekarang saya tanya, tadi siapa yang dorong saya masuk? Jadi saudara, rupanya dia bukan kepengen tolong, dia juga cuma nonton. Tapi mungkin waktu dia nonton ada yang dorong dia, akhirnya dia jatuh masuk. Karena sudah masuk, otomatis sudah tolonglah anak itu. Ada banyak orang, bukankah pelayanan seperti itu? Sebenarnya mereka tidak punya hati yang berkobar-kobar melayani. Hanya karena ditusuk-tusuk, didorong-dorong, ditarik-tarik, akhirnya mereka melayani. Berarti orang bisa aktif pelayanan, tapi tanpa kasih kepada Allah. Itu seperti jemaat Efesus. Ada orang gigi pelayanan, bukan karena kasih yang berkobar-kobar kepada Allah, tapi karena cari duit. Saya pernah baca di majalah Gloria, judul besar, pendeta pasang tarif. Jadi sekarang pendeta-pendeta pun kalau khotbah ada tarifnya. Satu kali khotbah mesti bayar berapa juta. Tidak bisa di situ diceritakan, diulas. Ada pendeta tertentu yang kalau undang dia berkhotbah tidak bisa kontak dia. Waktu kontak dia bicara sama sekretaris. Waktu bicara sama sekretaris akan jelaskan bahwa Bapak kalau satu kali khotbah tarifnya 5 juta dan seterusnya. Lalu di dalam majalah itu diceritakan, ada satu pendeta yang pernah berkhotbah di satu gereja. Waktu dia khotbahnya bagus sekali. Pulang diberi amplop. 1 bulan kemudian majelis telepon lagi, Pak Pendeta, kami jemaah sangat diberkati dengan pelayanan Bapak. Bisakah Bapak datang berkhotbah lagi hari Minggu ini? Dia balas telepon dari sana, maaf, tidak bisa. Cari saja pendeta 500.000. Saya bukan pendeta 500.000. Kenapa? Rupanya waktu dia khotbah pertama kali dikasih amplop 500. Tersinggung dia. Saya ini bukan pendeta 500, ini kelas 2,5 juta. Pendeta-pendeta seperti ini, mereka bisa gigi di dalam pelayanan, semangat, jadwal penuh. Tapi pertanyaannya, apakah kasih itu yang menggerakkan mereka? Atau perut yang menggerakkan mereka? Pada waktu saya masih melayani di Gemit Agape, ulang tahun gereja Gemit Agape yang ke-35, saya jadi sekretaris panitia. Pada waktu itu diputuskan untuk mengundang seorang artis Kristen dari Jakarta. Ya, pernah jadi bintang, tapi sekarang bintangnya sudah pudar.
Nah, lalu dihubungi, Bapak kami mau bikin acara KPI, undang Bapak nyanyi. Wah, dia bilang, puji Tuhan luar biasa, saya juga baru mengalami mujizat Tuhan. Saya mau cerita pada orang-orang di timur betapa Tuhan itu dahsyat, men. Ya, dahsyat, men. Berapa hari kemudian dia telepon, bisakah saya datang ke Kupang dengan istri saya? Lalu kami jawab, bisa Pak, tapi minta maaf, tiketnya kami cuma tanggung Bapak, karena hanya Bapak yang diundang untuk nyanyi. Kalau makan minum, akomodasi dan lain-lain kami siap untuk Bapak dan Ibu, tapi tiket hanya untuk Bapak. Dia bilang, oh begitu ya, baiklah, nanti akan saya hubungi kembali. Berapa hari kemudian dia hubungi kembali, ya saya yang terima telepon. Saya sudah pikir dan saya memutuskan saya akan datang ke Kupang dengan istri saya, dan saya yang akan bayari tiketnya, makan minumnya, penginapannya semua tidak usah panitia urus, saya urusi semua. Tapi saya minta satu kali nyanyi 2 juta. Dan kolekte 3 hari itu setiap malam itu adalah punya saya. Lalu saya langsung balas, saya bilang, baik Pak, terima kasih. Bapak tidak usah datang karena di Kupang penyanyi juga banyak. Umur-umur saya baru tahu ada orang melayani minta kolekte sebagai haknya. Menurut saya orang ini, sekalipun dia gigih, dia bersemangat, tidak kenal lelah, tapi itu tidak digerakkan oleh kasih kepada Allah. Tidak. Jadi jemaat Efesus, jemaat yang bagus. Mereka semangat, gigih, giat. Tapi Tuhan celah mereka. Kenapa? Karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Kedua, mereka juga kehilangan kasih kepada sesama. Perhatikan Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti mula-mula mereka mengasihi sesama secara luar biasa. Itu dulu. Tapi pada saat surat ini diberikan, mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Api kasih yang pernah menyala dalam hati mereka seorang kepada yang lain sudah padam. Bahkan tidak mustahil api lain yang justru berkobar di dalam mereka. Api kebencian, api iri hati, dan kini kecemburuan dan sebagainya. Seorang penafsir namanya Jacob Grown, dia mengatakan dalam hal kasih jemaat di Efesus sudah mengalami penurunan. Kasih pertama tidak ada lagi. Mereka sibuk melawan ajaran palsu sehingga mulai melalaikan perintah kasih dalam kehidupan persekutuan orang Kristen. Saudara, adakah juga ini yang menjadi persoalan gereja kita? Adakah ini juga yang menjadi persoalan pribadi kita? Bahwa kita karena mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, tapi mungkin sekarang kekristenan kita hanya karena rutinitas dan kita kehilangan kasih. Saudara, dari sini kita bisa lihat sekalipun Tuhan puji 6 hal di dalam jemaat ini, tapi satu celaan itu luar biasa. Aku mencela kamu karena kamu meninggalkan kasihmu. Itu berarti semangat di dalam pelayanan tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ketekunan di dalam iman tidak bisa menggantikan kasih. Kemurnian doktrinal tidak bisa meninggalkan kasih. Kebencian terhadap kejahatan tidak bisa menggantikan kasih. Mengapa? Karena hukum yang terutama itu adalah kasih. Markus 12, memang kasih mengasihi dia dengan segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatan. Juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Karena itu sekalipun jemaat di Efesus hebat, berapi-api, tapi mereka dicela karena kehilangan kasih. Hal yang sama bisa terjadi kepada kita. Sebagus apapun kerohanian kita, sebagus apapun gereja kita, segini apapun kita melayani, sekuat apapun doktrin kita, kalau kita sampai kehilangan kasih, semua tidak ada artinya. Jemaat Korintus, jemaat yang hebat, punya karunia-karunia yang hebat, tapi firman Tuhan datang kepada mereka dalam 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandangkan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan kita sekarang adalah, jikalau Tuhan menilai kita, pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan masih mendapati kasih yang mula-mula sungguh-sungguh kepada dia atau tidak? Sekarang hal ketiga yang saya bahas, yang terakhir, nasihat dan ancaman bagi jemaat Efesus. Setelah Tuhan puji, Tuhan cela, sekarang Tuhan memberikan nasihat, tapi sekaligus ancaman. Sekarang lihat ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Saudara, ayat ini terlihat bahwa keadaan kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama dianggap kejatuhan. Tapi di sini Alkitab Indonesia terjemahannya tidak terlalu pas ya. Coba bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris, New American Standard Bible. Dikatakan, remember therefore from where. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Tuhan kasih nasihat, kalau kamu jatuh, ingatlah dari mana kamu jatuh. Tuhan suruh lihat ke belakang. Hei jemaat Efesus, lihat kembali ke belakang. Dulu engkau begitu bersemangat untuk Tuhan. Dulu kasihmu berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi engkau jatuh. Lihat kembali ke belakang. Di titik mana engkau jatuh. Dengan kata lain, Tuhan mau menasihatkan kepada kita. Masing-masing kita, jikalau kita dapati hari ini, saya memang masih rajin gereja, tapi kasih kepada Tuhan sudah tidak ada. Saya memang masih rajin melayani, tapi kasih kepada Tuhan sudah luntur. Saya memang masih giat, tapi kasih kepada Tuhan sudah pudar. Saya mesti ingat kembali ke belakang. Sejak kapan, di mana saya jatuh. Itu ini mencakup mengingat kembali pertobatan kita, membuat kita boleh kembali kepada kasih mula-mula. Saya bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya pada usia yang sangat muda, yaitu saya kelas 1 SMA. Saya ingat pada waktu itu saya terima Tuhan Yesus, dan saya mendapati satu firman Tuhan yang menguatkan saya. Yesaya 43. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sekalipun engkau melewati air, engkau tidak akan hanyut. Melewati api, engkau tidak akan terbakar. Aku telah memilih engkau untuk memberitakan firman bagi bangsa-bangsa. Itu firman dari waktu saya pertama kali bertobat tahun 1993. Sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Sekarang saya melayani. Begitu banyak hal saya hadapi, begitu banyak hal saya alami. Kadang-kadang saya goyang, kadang-kadang saya kecewa, kadang-kadang saya putus asa. Tapi saya ingat kembali ke belakang 20 tahun yang lalu. Tuhan bilang, sekalipun lewat air tidak akan hanyut, lewat api tidak akan terbakar. Saya dikuatkan kembali. Dikuatkan kembali. Kasih kepada Allah kembali bergelora. Betapa pentingnya lihat kembali di mana kita jatuh, dan kembali ingat waktu pertama kali kita mengasihi Tuhan, dan kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Saudara-saudara, bangsa Israel pernah mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa, tapi mereka kehilangan kasih, dan Tuhan sendiri merindukan kasih Israel. Coba saudara lihat Yeremia 2 ayat 2. Di sini dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun,
di negeri yang tiada tetaburannya. Israel dan Tuhan seringkali digambarkan sebagai pengantin, suami dan istri. Nanti gereja dibawa ke perjanjian baru, gereja adalah mempelai wanitanya dan Kristus adalah mempelai prianya. Karena itu maka hubungan kasih antara Israel dan Tuhan dan Yahweh, atau gereja dan Kristus, itu seperti hubungan suami istri. Nah, di sini Israel pernah cinta Tuhan, tapi sekarang mereka kehilangan cinta. Lalu Tuhan mengeluh, Yeremia ayat 2, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari berkatakan, hai Israel, ku ingat betapa kau setia dikala engkau masih muda, betapa besar cintamu ketika kita berbulan madu. Tuhan ingat. Berarti Tuhan merindukan kasih yang mula-mula dari Israel. Sekarang saudara sudah ikut Tuhan berapa lama? Saudara sudah percaya Tuhan berapa lama? Mungkin itu 10 tahun yang lalu saudara angkat tangan di satu panggung KTR dan terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi sekarang bagaimana kondisi saudara? Masih dekat Tuhan atau sudah jauh? Kalau saudara sudah jauh, kehilangan kasih mula-mula, Tuhan merindukan. Di mana kasihmu? Aku merindukan kasihmu yang dulu. Aku merindukan kasihmu yang mula-mula. Berarti di sini saudara-saudara, Tuhan merindukan kasih yang sungguh-sungguh seperti pada awal kita kenal Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan menilai kita, adakah dia dapati kasih yang tulus dan sungguh-sungguh kepada dia? Kalau tidak, dengarlah bahwa Tuhan berkata, aku teringat kepada kasih-Mu yang dahulu. Ini nasihat Tuhan. Kembali, ingat kembali, dan kembalilah kepada titik kasih kepada Allah. Tapi kalau kamu tidak mau kembali, Tuhan memberikan ancaman. Tuhan juga memberikan nasihat tambahan dalam ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. King James mengatakan, bertobatlah, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang pertama yang sudah kau tinggalkan. Lakukanlah. Sekarang ingat, waktu pertama kali saudara percaya Yesus, saudara lakukan apa? Rajin sekali berdoa. Sekarang masih berdoa. Rajin sekali bersaksi. Sekarang masih bersaksi. Rajin sekali melayani. Sekarang masih melayani. Rajin sekali memuji Tuhan. Sekarang masih rajin. Rajin sekali baca Alkitab. Sekarang masih baca Alkitab. Rajin sekali kebaktian. Sekarang masih kebaktian. Masih rajin. Pendeta Raprap mengatakan ada banyak orang Kristen jadi orang Kristen kapal selam. Kalau kapal selam konvensional, dia menyelam ke air 3 hari bisa keluar, baru keluar. Lebih canggih buatan Amerika, dia bisa tenggelam di air 3 bulan baru keluar. Tapi kapal selam orang Kristen jauh lebih canggih, dia bisa menyelam 11 bulan baru keluar. Mulai dari Januari, nanti Desember, baru dia keluar. Dia hanya ikut saja Natal. Setelah itu dia menyelam lagi, nanti nongol ulang. Atau pas perjamuan kudus baru dia muncul. Waktu saudara pertama kali ikut Tuhan, saudara rajin berbakti. Sekarang saudara rajin baca kitab suci. Sekarang rajin menyanyi puji Tuhan. Sekarang bagaimana? Kalau saudara sudah tidak seperti dulu, saudara telah kehilangan kasih mula-mula. Tuhan bilang, bertobatlah, lakukanlah apa yang kau lakukan kembali seperti semula. Saudara mungkin rasa heran, perintah ini bukankah gereja Efesus sudah aktif? Ya, tapi aktif tanpa kasih berbeda dengan aktif karena kasih. Maka Tuhan mau, tadi sudah rajin, sekarang kembali rajin, tapi rajin dengan kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Petrus dinasihatkan oleh Tuhan sebelum dia melayani. Sebelum Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku, Tuhan perlu tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Berarti kasih kepada Tuhan itu baru menyusul gembalakanlah domba-dombaku. Karena itu saudara-saudara, maka di sini Tuhan menekankan pentingnya pelayanan dengan kasih. Pentingnya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ada ancaman yang Tuhan berikan. Ayat 5, jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya. Kalau kamu tidak punya kasih, Tuhan akan ambil kembali kaki dia. Apa artinya ini? Clark mengatakan, karena di sini ada gambaran kaki dia dalam kemah suci dan baik Allah, dan tidak bisa disingkirkan tanpa menyingkirkan seluruh pelayan imamat, maka ancaman di sini menunjukkan bahwa jika mereka tidak bertobat dan sebagainya, dia akan membuat mereka tidak mempunyai gereja. Mereka akan tidak mempunyai pendeta, dan tidak lagi mempunyai firman atau sakramen, dan tidak mendapatkan kehadiran Tuhan Yesus. Kalau gereja sudah tidak punya kasih, maka gereja itu ditinggalkan oleh Yesus. Dan ini dibuktikan dengan jemaat Efesus sendiri. Jemaat Efesus setelah surat ini, ternyata mereka tidak bertobat, dan Tuhan memusnahkan gereja Efesus. Seorang penafsir namanya Steve Gregg, dia memberikan keterangan begini: memang sekarang tidak ada kota dan gereja di lokasi Turki yang dulunya adalah Efesus. Islam telah ditegakkan di daerah di mana Paulus telah beritakan Injil secara menyeluruh. Alangkah berbedanya sejarah dan daerah itu andai kata gereja itu terus mempraktikkan kasih mula-mula. Gereja Efesus tidak kembali pada kasih. Tuhan musnahkan mereka. Hari ini saudara pergi ke Turki, saudara tidak akan dapat gereja Efesus. Saudara hanya puing-puing gereja Efesus. Coba lihat gambar ini. Ini adalah gambar sisa gereja Efesus dari abad pertama. Hanya tinggal tembok-tembok. Lihat lagi. Ini gereja Efesus. Lalu itu kelihatannya mimbar mereka. Terus masih ada tiang-tiangnya berdiri sampai hari ini. Terus gambarnya. Nah, saudara lihat. Semua ini artinya apa? Gereja Efesus musnah dari sejarah. John Stott mengatakan, ada seorang Kristen yang pergi mengunjungi lokasi atau kampung Efesus sekarang, dan dia cari di sana. Dia hanya mendapati di sana hanya ada 3 orang Kristen. 1 gereja habis dalam sejarah. Kalau mengapa saudara? Mengapa sampai Tuhan hapus gereja dari sejarah? Mengapa Yesus memusnahkan gereja? Gereja dia sendiri dari sejarah. Kenapa Tuhan hapus? Karena bagi Yesus, gereja yang telah kehilangan kasih adalah gereja yang tidak layak dipertahankan. Pulpit komentari. Tuhan kita Yesus tidak menginginkan keberadaan lebih lama dari satu gereja yang kasihnya menurun. Gereja yang dingin tidak mewakili dan tidak bisa mewakili Yesus di dalam dunia. Gereja yang tidak lagi mengerjakan tujuan pembentukan gereja, dan karena itu tidak ada alasan mengapa gereja itu harus dilanjutkan. Dan karena itu Tuhan memusnahkan gereja. Saya khawatir kalau gereja-gereja di Kupang ini tidak kembali kepada kasih mula-mula, satu hari nanti kita akan datang, generasi kita akan datang. Dulu 500 tahun yang lalu pernah ada gereja di sini. 1000 tahun yang lalu pernah ada gereja di kota ini, tapi sekarang tidak ada lagi. Jika Tuhan bisa memusnahkan gereja Efesus, 7 jemaat di Asia Kecil, Tuhan bisa memusnahkan kecuali 1 yang bertahan sampai hari ini, yaitu Smyrna. Jika Tuhan bisa memusnahkan 6 gereja yang lain, kenapa dia tidak bisa memusnahkan gereja kita? Hilang di dalam sejarah. Karena itu kalau gereja tidak kembali pada kasih mula-mula, Tuhan tidak segan-segan menghapus gereja dari sejarah. Karena itu saudara-saudara, mari kembali kepada kasih semula. Saya tidak tahu gereja Tamariska berdiri tahun berapa dan siapa yang mendirikan, tapi pasti ada kasih di dalam para pendiri yang bergelora. Makanya mereka mau bangun gereja ini. Saudara adalah generasi keberapa dari gereja ini, saya tidak tahu juga. Tapi persoalannya adalah, apakah kasih mula-mula yang pernah ada dalam diri para pendiri kita masih berkobar-kobar di dalam kita atau tidak? Apakah kasih mula-mula saudara kenal Tuhan masih berkobar-kobar sampai hari ini atau tidak? Layani Tuhan, ikut Tuhan, karena saudara mengasihi Dia. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Ketika Sir William Costa, seorang komposer besar dan pemimpin paduan suara yang besar dengan paduan musik yang besar, dia memimpin. Di situ ada drum, ada keyboard, ada biola, ada segala macam alat musik. Dan saudara-saudara, dia memimpin musik itu. Dan juga Sir William Costa ini, satu ketika dia mendidik seorang anak untuk bermain musik. Anak ini bermain musik dengan
dilatih dengan begitu hebat, sampai dia menjadi pemain hebat yang luar biasa. Dan sampai satu hari akan diadakan konser tunggal pemain keyboard ini, muridnya William Costa. Lalu saudara, di ruangan 3 lantai itu, lantai 1 dan lantai 2 dipenuhi oleh massa, oleh orang-orang yang mau datang lihat konser. Lalu anak muda ini mulai memainkan pianonya dengan luar biasa. Dia memainkan pianonya dengan luar biasa sampai semua orang kagum. Anak muda seperti ini bisa main piano seperti ini. Mereka tepuk tangan buat dia. Begitu mereka tepuk tangan buat dia, ini anak muda setelah main, dia angkat muka dan pandangannya agak sedikit ke atas. Lalu dia main lagi. Dia main piano dengan begitu hebat. Semua orang tepuk tangan. Dia angkat muka, dia lihat ke atas. Dia main lagi. Dia main lagi. Semua orang tepuk tangan. Dia lihat ke atas lagi. Dia main lagi. Ulang-ulang seperti itu. Sampai bagian terakhir dia main dengan sangat luar biasa. Sampai semua hadirin lantai 1, lantai 2 semua melakukan standing ovation. Mereka berdiri dan berikan tepuk tangan penghormatan bagi dia. Dia selesai dengan keringat halus gara-gara main sedemikian rupa. Dia angkat dengan keringat, dia lihat ke atas. Begitu dia lihat ke atas, dia tunduk lagi dan dia main lagi, main lagi, main lagi. Setelah dia main kali kesekian, penonton tidak duduk, semua berdiri. Dia main di sedemikian rupa, lalu dia angkat muka ke atas. Tiba-tiba dia senyum dan dia berdiri. Ya Allah, ada apa? Rupanya saudara, pada waktu dia main piano, semua orang di lantai 1, lantai 2 lagi nonton, tapi gurunya ada di lantai 3. Waktu dia main piano sedemikian, semua orang tepuk tangan. Dia lihat ke atas tuh, dia lihat gurunya. Waktu gurunya dari atas, gurunya udah tahu dia. Karena gurunya begini, dia main lagi. Dia main lagi, setelah itu dia lihat lagi. Gurunya bilang, belum. Dia main lagi. Begitu main lagi, lihat lagi. Gurunya bilang, belum. Semua orang sudah tepuk tangan, tapi guru bilang, belum. Dia main lagi. Sampai keringat halus pun dia lihat, guru bilang, belum. Dia main lagi. Main yang terakhir, dia lihat guru dari atas, guru bilang. Begitu guru angkat jempol, dia berdiri dan dia hormat. Saudara, dia tidak peduli orang puji dia, orang tepuk tangan buat dia. Yang penting bagi dia adalah gurunya puas atau tidak. Sekarang saudara, saya tanya, kalau saudara pelayanan, Tuhan puas atau tidak? Kalau saudara berbakti, Tuhan puas atau tidak? Kalau saudara menyanyi, Tuhan puas atau tidak? Kalau saudara beribadah, Tuhan puas atau tidak? Banyak kita puas, asal orang tepuk tangan kita puas, tapi belum tentu Tuhan puas. Dan hari ini Tuhan menuntut, kembalilah kepada kasih semula. Saya tidak tahu berapa lama sudah jadi orang Kristen, tapi kalau gairah kekristenan sudah menurun, ini saatnya saudara kembali memiliki kasih semula. Gereja ini saya tidak tahu bagaimana perjalanannya, tapi kalau gereja ini mulai mundur di dalam kasih, kembalilah pada kasih mula-mula. Luther, Calvin, Melanchthon, Zwingli telah mereformasi gereja, tapi kita berjuang hari ini untuk kembalikan kasih mula-mula dari gereja. Tuhan memberkati kita, dan kiranya kita membawa diri kepada kasih Tuhan. Amin.